Itu kan ada kemarin netizen yang bilang, jangan makan natrium sama sekali. Ya berarti Anda membuat jantung Anda gagal. Karena jantung itu masih butuh natrium untuk aktivitas elektriknya. Ada dua ion yang dibutuhkan sama jantung. Satu natrium, satu kalium. Oke. Coba aja Anda nggak makan kalium sama sekali. Kalium itu terdapat di pisang dan daging merah. Anda stop kalium. Paling besok hipokalemi 3 hari kemudian serangan jantung. Dietnya itu terlalu ekstrim. Yeah. Kayak kalau makan tuh harus nggak makan yang ini, sama sekali nggak ini. Olahraganya pakai sauna, pakai baju sauna itu lari 2 jam di bawah terik matahari misalnya kayak gitu. Terlalu ekstrim semuanya. Iya, ini sebenarnya saya putih loh. Ini karena lari siang-siang. Baik. Gitu. Nah, Percaya. saya percaya. Kan pengen kayak mereka berdua Kurang gitu. salmon DNA. Sama dokter Tira, sotonya diaduk apa nggak diaduk? Soto gak diaduk dinikmati no. Oh, diaduk nggak diaduk. rawan bos. Itu bubur. Itu bubur. Bubur gak diaduk mas. Bubur gak diaduk. Kejar setoranmu, kejar, lakukan dengan bahagia, penuh tawa, semoga lelahmu mendapatkan tuahnya. Halo semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah seru banget ya. Kaget ya lihat angkot kita. Ternyata tipis. Ya harusnya angkot beneran di sini guys. Cuman angkot gue lagi dimodif sama Gofar Hilman. Iya. Akhirnya kita dummy gak apa-apa. Iya, angkot bohongan. Angkot bohongan. Sebelumnya kenalin, Ya, saya Sadik Haha namanya. ya saya Dokter Tirta. Bukan dong, Ah enggak ya? bukan. Katanya mirip. Beda sih. Dokter Tira sekarang udah gundul, Oh iya dia pulang umroh. pulang umroh. Akhirnya. Iya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman KOL yang sudah datang. Tepuk tangan dong buat kita semua di sini. Mantap. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, Yoi. putih-putih semuanya. Keren-keren ya. Keren-keren. Ini kenapa kita pakai baju putih semua ya? Kita jodoh ya? Enggak Karena yang bakal datang ke sini adalah dokter Bang Pras. Biasanya kan kalau dokter harus putih-putih. Oh emang gitu Iya, ya? kalau di film-film kan gitu. Iya. Wah dokter nih putih-putih gitu. Aduh ibu. Wah ada berita. Iya. Di sinetron kan gitu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ayo kita duduk Bang Pras. Oke siap. Tepuk tangan dulu buat kita semua yang sudah hadir di sini. Gimana kalau kita langsung undang saja dua orang dokter ini Ya. yang cukup kontroversial di sosial media. Yes. Sering banget betul. marah-marah, sering Benar. banget ngasih statement yang tajam. Bener. Gue sudah 1 kali apa 2 kali podcast sama dia. Ya, Kayak pengen ngajak berantem dia ngobrol. Tapi gak tahu kalau live ya. Langsung aja ini dia Dokter Dion dan juga Dokter Tirta. Yeay. Tepuk tangan dong. Silakan terserah mau di mana aja Dokter Dion kecuali di sini nggak boleh. Pangkuannya. Oh iya, aku suka sih di pangku. Yo, silakan. Sambil makan mas, lapar mas. Tadi gak boleh bawa sop buntut jadi saya mbak es krim. Apa emang? Ya. Ya udah makan dulu, makan dulu. Dokter kok nggak menjaga kandungan gula sama sekali sih? Bener, Mas, tahu gak? katanya diet, Nah ini. Tahu nggak? katanya olahraga. Es krim isinya apa? Apa? Ya gulanya berapa? Nggak tahu. Nah ya udah makanya jangan ceramah Banyak, kalau nggak intinya tahu. gulanya banyak. Enggak, cuma 7 gram. Cuma kan dia ada susunya. Kalau untuk orang yang maintenance kalori seperti saya, karena Ya. kegiatan saya banyak dan saya lagi maintenance kalori cocok. Tapi kalau untuk jenengan-jenengan yang program cutting nggak boleh. Oh malah yang cutting nggak boleh. Nggak boleh, saya kan surplus kalori terus. Apakah gula begini bisa menumbuhkan otot? Ini bukan gula mas, ini kan banyak kandungan di dalamnya. Apa aja? Ada proteinnya paling 2 gram, ada karbonnya, ada glukosnya, ada fruktosnya, ada mineralnya. Apalagi saya long run besok 24, tadi pagi saya nge-gym sejam. Kebutuhan protein saya sehari 150 gram, kebutuhan kalori saya sehari itu 2.800 sampai 3.200. Sorry, dokter abis makan gorengan deh. Enggak boleh, Hah? enggak. Soalnya ada bekas loh kilo. Ini bekas es krim, sama Peter Balen di depan. Ngomong-ngomong ada jagung di sini loh. Dokter Dion setuju nggak?
Setuju. Sama Setuju, Dokter setuju, Tirta tadi. Ini nggak diancem loh. Enggak. Setuju ya? Cuman dari Sarah juga tadi kan, langsung surplus aja katanya. Tapi emang benar sih. Maksudnya makan dan lain-lain tuh memang harusnya secukupnya secara kebutuhan kita. Oh, Jadi gitu. kayak es krim dan sebagainya saya juga masih makan, masih aman. Hati-hati Pak. Aku udah nggak makan es krim berapa bulan. Gitu. Dih, Hah? emang ya? Kan aku lagi cutting. Lah ini konsultanku. Iya. Kan dari awal podcast di PWK, terus sampai sini aku udah turun 15 kilo. Oh, Terima dari kasih waktu loh, itu. tepuk tangan dong buat Dokter Tirta. Luar biasa. Sambil ngomel-ngomel itu guys. Iya. Ngomelin saya waktu itu. Sekarang Padahal niatnya mau belajar ya, tapi kamu tuh bodoh. Tapi sekarang nggak bisa. Kenapa? Nggak boleh ngomel ya. Oh karena habis umroh. Sabar, ya. Habis umroh. Nggak Habis boleh umroh. berkata-kata kotor ya. kan? Iya. Gue juga gitu, pulang umroh 2 bulan. 3 bulan balik lagi Oh marah. jangan. Nah, itu di podcast lama ya? Iya. Yang trending terus ya? Benar. Wow. Jadi Dokter Dion. kenapa sih Bang Pras kita bisa akhirnya ngundang 2 dokter ini? Apa sih background story-nya tuh apa? Background story-nya gini Sadi. Iya. Dokter Dion kan bikin ini konten. Ya. Ya kan di Instagram. Terus ada orang makan, MSG-nya banyak banget gitu. Kan di pikiranku itu nggak boleh. Ya, micin ya. Micin Oh, iya, gitu. Kukira bikin bodoh. Ternyata. Selama ini kan aku nggak bisa lepas dari micin Sadi. Iya, enak banget soalnya kan. Enak banget. Makanya aku ngerasa aku nih kurang gara-gara itu kali ya gitu. Makanya pas aku kok kalian ketawa sih? Kalian ketawa tuh gara-gara mengakui gue kurang ya. Padahal mah bukan karena micin ya Bang Pras, emang kurang aja hidupnya ya kan. Tolol lah ya. Jadi komen lah gue Komen. kemarin. Iya kan. Terus akhirnya dipertemukan Sama? di sini sama Ajinomoto. Oh disupport nih. Disupport langsung. Wih keren, tepuk Karena tangan dong. ngomongin MSG. Iya bagus. Tepuk tangan dong buat Ajinomoto. Terima kasih sudah Jadi support sebetulnya kita. Iya. Udah habis? Oh iya, langsung happy, kegulaan. jadi kontennya itu emang karena ngelihat video itu Dokter Dion atau gimana sih? Kenapa ke-trigger gitu akhirnya komentar soal itu? Benar, konten-konten gue kan lebih banyak kayak meluruskan sesuatu yang maksudnya sering Dokter Tirta juga ya. Maksudnya kayak kadang terlalu banyak mitos yang kayak agak nggak masuk akal gitu. Yang paling ku lawan biasanya kayak ARS misalnya gitu. ARS Iya. bikin buncit misalnya. Atau ARS bikin apa kayak kehamilannya apa dan lain sebagainya. Nah salah satunya yang kayak MSG gitu ya. Maksudnya ya yang dilakukan oleh ibu itu bukan sesuatu yang benar ya. Maksudnya dikonsumsi dengan jumlah yang sebanyak itu gitu. Iya. Tapi bukan berarti itu salah juga gitu. Maksudnya bisa kita konsumsi tapi dengan jumlah yang secukupnya, yang pas gitu sebenarnya. Makanya Dokter Dion terpancing tuh untuk Bener. komentar. Bener. Oh. Ternyata mancing yang satunya juga. Iya kepancing juga Bang Pras. Pancing aku akhirnya karena dia nuangin micin tuh. Banyak banget. Banyak. Mending gak usah pakai itu baksonya, langsung MSG-nya aja. Kan ada tuh YouTuber tuh makan micin kemarin tuh. TikTokers. Jadi kaya loh bro. Gara-gara viewers endorse ya. Karena viewers endorse. Jadi kaya loh. Nah jadi pertanyaan gue pertama ini, MSG itu ternyata tidak seberbahaya itu ya? Atau emang tidak berbahaya? Gimana sih? Dokter Dion dulu deh. Iya dia minum kan, ya udah saya Iya, jawab iya. ya. Iya. Iya. Oke baik. Dia kalau sekali jawab, lu kamu bodoh gitu langsung. Tahan. Mending Dokter Dion dulu, Dokter Dion dulu. Oke. Dokter Dion dulu. Kalau kita lihat MSG sendiri sesuai namanya ya, kan monosodium glutamat. Mono itu kan satu ya. Ya. Jadi kalau satu sodium yang digabungkan dengan glutamat. Glutamat itu asam amino, protein yang paling kecilnya Oke, gitu. oke. Jadi fungsi utamanya itu sebenarnya sebagai penguat rasa. Sama seperti garam dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya fungsinya itu ya sebagai penguat rasa itu juga. Jadi cuman sebatas itu aja sebenarnya. Cuman ya terkadang yang nggak cuman MSG aja sih ya, sebenarnya banyak juga ya. Sekarang UPF, ultra processed food, Ya. gula juga. Maksudnya Dokter Tirta tadi juga masih makan gula juga. Ya. Tapi kalau misalnya dilihat orang lain mungkin kayak, wah ngaco nih gula nggak boleh nih sama Ya, sekali ya. ini dan lain sebagainya. Tapi kalau kita konsumsi dengan jumlah yang cukup, orangnya juga siapa gitu ya. Kalau Dokter Tirta kan nggak ada yang berani marahin ya. Iya, Nah, iya, juga benar, nggak apa-apa gitu sebenarnya, Iya, kurang iya, lebih ya. Gitu. Ah. Sebetulnya background Dokter Dion sama Dokter Tirta tuh bedanya apa sih? Kan sama-sama dokter. Orang awam pasti ya udah sama-sama dokter aja Iya, gitu. ini tapi dokter apa dulu nih gitu? Saya. Kalau saya kan dokter cinta.
Dukun coy. Nggak boleh membuli. Nggak boleh. Kalau saya sendiri kan dokter umum. Saya dokter umum tapi passionnya dulu di bidang bedah. Saya kerja di bidang IGD. Tapi di per 2018 saya mengalih fungsikan ke manajerial jadi non klinis. Jadi ngurusin dokter-dokter, ngurusin dokter spesialis, ngurusin nakes-nakes di klinik dan ngajar di bidang itu. Oh. Iya, jadi memang bidang saya di bidang manajerial. Ya kalau semua dokter ngurus pasien, nggak ada yang ngurus dokternya gelut nanti dokter. Iya benar. Bener kan? Bener, logik ya. Logik. Tapi kalau saya mengomentari yang MSG ya. Oke. Jadi pada dasarnya nggak hanya MSG ya, ini konsep teman-teman sekarang itu kayak seolah-olah fobia dari info-info yang beredar sekilas di medsos. Ya, dan itu membuat saya terkritisi, sudah nggak tahu, so tahu gitu. Dan kemudian pengen marah tapi nggak boleh dah botak kan orang, jadi harus dijaga. Tenang. Ya. Mas. Jadi yang pertama itu adalah gula. Gula itu batasan berdasarkan WHO, kalau gula dari alami itu 25 gram dan gula tambahan itu 25 gram. Gula tambahan itu adalah contoh sirup fruktos ya. Ada pernah minum kopi gula aren, tambahannya itu namanya namanya tambahan gula. Atau tadi saya makan es krim, tergantung dia gulanya dari laktos. Ya, kalau ditambah lagi dengan sirup, gula, that's it. Jadi sebenarnya selama tidak melebihi dengan 25 gram plus 25 atau 50 gram itu nggak apa-apa. Natrium itu 2 gram. Natrium itu banyak. Kalau Anda minum natrium langsung mati Anda. Coba aja. Anda langsung? Anda minum natrium murni aja. Nah natrium itu bisa dimakan kalau dia berikat dengan sesuatu. Kalau dia berikat dengan Cl itu jadi NaCl jadi garam. Nah kebetulan dia ada suatu komponen namanya glutamat. Dia berikatan dengan natrium. Nah glutamat ini kan sebenarnya adalah komponen protein yang merupakan ditemukan oleh orang Jepang dulu. Namanya dulu disebutnya adalah penyedap rasa itu disebutnya umami ya. Umami. Ya dulu. Dan itu ada historinya. Ada kalau nggak percaya cek DeepSeek AI sama ChatGPT AI. Anda kan terbuka bebas sekarang. Apakah Dr. Tirta berbohong atau Dr. Dion berbohong, Anda bisa confirm di situ. Nah karena dia berikatan dengan si glutamat, nah dia itu akan berfungsi menguat rasa tergantung rasa apa yang ada di situ. Contoh MSG dikasih ke es krim, ya rasa es krimnya akan jadi kuat. Rasa es krimnya jadi kuat? Berhubungan dengan apa? Sensor. Anda tahu di lidah itu ada sensor manis, ada sensor asam, ada sensor pahit. Itu berhubungan dengan ionnya. Ionnya, di sini kan ada natrium. Oh ternyata tekstur karbonat itu lebih manis. Tahu natrium bikarbonat ya? Itu biasa terjadi di air gunung. Maka kalau Anda minum air gunung, dia akan cenderung lebih manis. Ya, terus habis itu berikatan dengan Cl, dia akan cenderung asin. Jadi itu orang-orang biokimia sebenarnya. Makanya saya sangat suka dengan edukasi orang food technology karena itu kan membuka pikiran banyak orang. Nah, apakah kalau kita natrium membuat tensi, terus kita nggak boleh makan natrium sama sekali? Itu kan ada kemarin netizen yang bilang, jangan makan natrium sama sekali. Ya berarti Anda membuat jantung aja gagal. Karena jantung itu masih butuh natrium untuk aktivitas elektriknya. Ada dua ion yang dibutuhkan sama jantung, satu natrium, satu kalium. Coba aja Anda nggak makan kalium sama sekali. Kalium itu terdapat di pisang dan daging merah. Anda stop kalium, paling besok hipokalemi 3 hari kemudian serangan jantung. Google aja gejala hipokalemi, Anda pasti akan tahu nanti. Dan kedua, apa resiko kalau hipernatremi, kebanyakan garam atau kebanyakan natrium, hipertensi. Apa kelemahan dari hiponatremi? Pingsan, Anda juga jantungnya gagal. Jadi kurang itu nggak baik, lebih itu nggak baik. Hidup itu kan harus dinikmati. Jadi kita secukupnya aja. Jadi harus Anda nggak apa-apa makan es krim seperti ini, seperti saya. Saya mencontohkan itu sebenarnya membuat Anda reaksi bahwa mencontohkan. Coba, tapi kita adu. Fat saya 13%, asam surat saya cuma 4, body fat saya 3%. Perut saya udah 6 pack dari kemarin. Asik. Diadu sekarang pun bisa. Langsung adu aja nih sama dokter Dion. VO2 max saya 52. Jangan dong. VO2 max saya 52. Loh kenapa bisa? Itu 2 tahun progresnya. Only 2 years. Bayangkan kalau Anda berproses 10 tahun, Anda akan 20 kali lebih hebat dari saya. Itu baru 2 tahun. Jadi artinya tubuh manusia kalau mau seimbang adalah menyeimbangkan apa yang masuk dan menyeimbangkan apa yang keluar. Jika dokter Tirta bisa, harusnya Anda yang lebih sehat bisa. Itu kalau saya. Asik. Keren. Selesai. Menginfluence sekali. Pulang ya. Belum. Sebentar, masih banyak dokter Dion juga. Dokter Dion tapi juga olahraga ya? Olahraga juga sama. Oh sama. Tapi kayaknya kita kebalik deh. Dokter Tirta mulainya dari kardio dulu kan ya. Lari-lari dan sebagainya. Gym dulu aku. Oh gym dulu. Sepeda dulu.
sepeda dulu kan? gym, lari. Nah kalau aku mulainya itu sebenarnya dari gym dulu, angkat beban dulu, baru habis itu mulai lari dari kenyataan kan. Ada satu momen tuh baru mulai lari tuh, bener. Baru mulai lari sekarang, terus sampai sekarang ya hybrid juga sama ya. Beliau juga kan ada sertifikasi IVOCA. Betul. Iyo, coba tahu nggak? Gak tahu. Apa Enggak itu Pak? dong. Ahli ilmu faal olahraga klinis gitu. Oh jadi olahraga nih Mau bilang keren tapi nggak berani terlalu keren. Ya itu gak maksudnya. apa-apa biar Nggak apa-apa. ini ya. Ya, Kalau harus- aku kan gak tahu, lari aja. Benar, Gak tahu benar. aturannya. Benar-benar. Ya intinya fokusnya ke arah, kalau aku sendiri dokter umum juga. Ya. Tapi lebih suka awalnya itu sebenarnya ngomongin tentang diet dan lain sebagainya. Karena pengalaman pribadi juga ya. Iya. Pengalaman pingin nurunin berat badan dulu, terus habis itu berhasil, habis itu mulai belajar ke arah diet dan lain sebagainya. Tapi sekarang lebih banyak yang aku lebih suka, yang lebih passionate ya, itu di bidang yang sports nutrition. Jadi kayak dokter Tana misalnya lari nih, atau saya lari nih gitu. Gimana caranya supaya kita bisa nyelesain track ini sampai selesai gitu. Gelnya itu misalnya harus berapa, di jam berapa, di menit ke berapa. Natrium itu harusnya masuk berapa, lari itu bagusnya dioptimalisasi dengan gimana dan seterusnya. Kira-kira begitu. Karena aku kan kemarin waktu diet, kayak micin, ini kukurangin banget. Tapi kok malah jadinya lemes ya? Ngaruh gak? Dietnya gimana Bang Pras? Iya, dietnya Emang dulu. gak kena gula, micin, MSG ini tuh kayak, jangan. Oke. Jadi aku makan cuma rebus-rebusan, tapi lemes. Walaupun lama-lama kebiasa, gitu. Tapi itu boleh gak? Sorry, tadi turun berapa kilo dalam 15. berapa? Dalam waktu? Dalam waktu 3 bulan. Masih oke lah. Awalnya berat badan berapa? Kok jadi konsul ya kita ya? Iya gak apa-apa, sekalian biar orang Gak apa-apa ngerti ya? juga kan. Berat badan awalnya berapa tadi? Awalnya beratnya di 85. 85. Turun Turun 15. sempat ke 73, 72. Sekarang balik ke 76. Turun habis itu agak naik dikit gitu ya. Iya. Kesalahan yang menurut saya lumayan sering ya orang-orang yang kayak mau dietnya itu terlalu ekstrim. Iya. Kayak kalau makan tuh harus gak makan yang ini, gak makan yang ini, sama sekali gak ini. Olahraganya pakai sauna, lari, pakai baju sauna itu lari 2 jam di bawah terik matahari misalnya kayak gitu. Ya. Terlalu ekstrim semuanya. Iya, ini sebenarnya saya putih loh. Ini karena lari siang-siang. Baik. Gitu. Nah, Percaya. percaya, saya percaya. Kan pengen kayak mereka berdua Kurang gitu. salmon DNA. Jadi Bang Pras itu dietnya terlalu ekstrim ya dok ya? Enggak juga. Kan tergantung masing-masing orang. Saya nggak berani ngejudge juga Iya, gitu iya, ya. iya. Kan kita nggak tahu juga. Tapi Iya. kebanyakan Gak apa-apa, Dok. orang Bilang aja kalau ekstrim aja gak apa-apa. Saya gak mukul kok. bukan yang sebelah ya. Ini kita kena Sebenarnya juga nggak hujat. mau. Itu dokter kok jas mental kan? Iya, benar kenal Boleh. lagi. Sekarang Serba sulit. ya? Sekarang Serba sulit. salah ya? Nah, jadi ya begitulah intinya. Jadi harus orang-orang tuh makannya terlalu ekstrim, kadang terlalu dikit, makannya olahraganya terlalu ekstra. Padahal sebenarnya semuanya itu harus secukupnya. Jadi mungkin pada saat itu mungkin makannya terlalu ekstrim. Itu juga yang kadang-kadang orang tuh suka berat badan yoyo. Udah Iya. turun tuh sampai satu titik stuck, habis itu udah stuck, udah turun sebanyak ini nggak apa-apa deh, makan lagi deh kayak yang dulu misalnya Iya, gitu. betul. Nah itu akhirnya pelan-pelan ya naik dan naik lagi. Iya, Gitu. aku mulai naik lagi dok. 76 sekarang, dari 73. Cepet tapi naiknya. Ya ini teman-teman kan di sini yakin kan sebenarnya tokoh-tokoh ternama juga ya. Jadi berat saya sama Pras tuh sebenarnya sama. Saya 75, nggak kelihatan. Gitu. Jadi Iya. yang salah dari teman-teman sekalian itu rata-rata mayoritas adalah menganggap bahwa turun berat badan itu adalah solusi. Sebenarnya sudah pernah dijelasin sama Dr. Dion sih di konten salah satunya. Yang benar tuh bukan turun berat badan tapi body recomposition. Ya. Ya jadi mengganti fat itu dengan muscle mass. Iya. Atau mengganti fat dengan slow twitch fiber muscle. Jadi yang jadi patokan tuh ada juga lingkar perut. Tapi kalau lingkar perutnya bagus tapi fatnya ketinggian juga nggak proper. Jadi misalkan seperti ini, kalau Anda memang turun berat badan, itu sebenarnya nggak perlu olahraga. Ini kontroversial ya, turun berat badan. Betul, saya setuju. 80% itu dikarenakan makanan, bukan karena olahraganya. Olahraga itu mengganti dan memperkuat komponen dari tulang, otot, dan saraf. Nah kalau misalkan Anda tanpa olahraga, stop aja Anda makan 5 hari 5 malam, semua karbo di stop. Itu Anda akan turun drastis. Dan yang pertama kali turun pasti air. Dan itu yang membuat orang bahagia, terutama cewek. Wah, saya turun 2 kilo, Iya. itu air Mbak, itu air. Anda minum lagi, besok naik lagi gitu. Masa Anda nggak mau minum selama 4 hari 4 malam, ya kan? Jadi ditipu sama timbangan dia dong. Ya, jadi yang jadi masalah itu adalah
average. Jadi berat pagi dan berat malam itu pasti beda. Kalau nggak percaya, tanya aja semua cowok atau cewek, pasti di pagi hari berat dia paling ringan tuh pagi hari. Iya. Karena ketika kita tidur, kita kehilangan kalori terbanyak dan kita kehilangan air itu pada waktu tidur. Jadi buat teman-teman sekalian, kalian boleh diet rendah garam, diet rendah gula, dan kalian akan turun secara drastis, tapi kurvanya akan di sini. Nah, kalau kalian tidak olahraga, maka yang turun, yang dibakar tuh tidak hanya fat, tapi juga protein. Karena sumber energi itu 3, ada fat, sugar, sama protein. Nah karena kalian langsung mengurangi yang masuk tanpa olahraga, ya berat kalian akan turun, tapi 3-tiganya ini turun semua. Maka impact side effect-nya adalah lemes. Karena kalian tubuhnya dipaksa untuk dengan cutting, sesuai dengan kata Dr. Dion, terlalu ekstrim di-cut. Bagus, gak apa-apa. Cuman kalau mau seimbang, ditambah olahraga, sehingga massa ototnya itu strength. Strength-nya bagus, makanya definisinya di gym adalah cutting, mengurangi semua intake karbo, tapi defisit kalorinya diutamakan protein. Sehingga komponen massa ototnya itu terjaga, tapi fatnya hilang, namanya body recomposition. Itu yang lagi diedukasikan oleh banyak influencer dan instruktur kebugaran. Salah satu sejawat saya selain Dr. Dion yang paling akrab ya Bobby Ida. Dia juga setuju dengan body recomposition. Jadi bisa jadi Anda di sini yang saya sudah diet ya dok, tapi kok berat saya tetap stuck ya, itu bukan stuck. Bisa jadi fat Anda turun tapi muscle mass-nya naik. Jadi saya tuh 75,2. Tapi kan nggak kelihatan ini 75,2. Why? Karena more than 60% saya itu muscle mass. Dan itu muscle mass saya kebanyakan di punggung. Karena saya dulu skoliosis 18 derajat. Saya skoliosis parah. Jadi skoliosis itu biasa terjadi di cewek. Tapi saya juga kena skoliosis karena genetiknya ibu saya skoliosis, habit saya juga skoliosis. Akhirnya gara-gara spam pull up terus, ototnya jadi naik, masa ototnya meroket banget yang punggung. Nah jadi beratnya stuck di 75, mau naik pun jadi 77, tapi itu kerasa berat banget. Akhirnya jadi lari. Nah itulah contohnya kenapa apakah konsumsi MSG itu buat lemes, ini akan mengaruh ke situ. Iya. Ada natriumnya mas, dan salah satu impact natrium itu adalah menarik air. Nah ketika Anda ngekat air, ngekat gula, ngekat garam, berarti Anda sudah kurang air, kurang garam, kurang gula. Itu tinggal dikit lagi hipoglikemi disenggol pingsan mas. Oke, berarti penting juga ya. Tapi ngomongin punggung, aku juga ototku tuh ke punggung semua. Oh iya? Karena ya aku nih beban keluarga aja. generasi sandwich mau komen ya, kok, mau komen gak boleh ya. Bukan sandwich lagi, Sadik, Big Mac gue ini. Generasi Big Mac ya? Big Mac, roti semua. Dagingnya cuma 1. Jadi itu meluruskan ya bahwa dan ini plot twistnya, kalau teman-teman cek di chat GPT atau yang lagi viral DeepSeek ya, DeepSeek AI. Natrium pada MSG itu sepertiganya dari natrium, impactnya natrium pada garam. Betul. Jumlahnya juga seperti Jumlahnya. Itu beda. Benar. Ini komponennya. Jadi kalau nggak percaya cek aja di DeepSeek AI. Apakah betul kandungan natrium pada jumlah yang sama, ada natrium pada MSG dengan natrium pada NaCl itu akan gede di NaCl ikatannya. Jawabannya ada di DeepSeek. Berarti pas banget nih karena Ajinomoto kan ada hashtag bijak garam campaign. Nah kalau misalnya bijak garam itu menurut definisi Dr. Tirta dan Dr. Dion kira-kira seperti apa sih? Silakan Dr. Dion dulu. Konsumsinya itu kalau ini konten sampean banget nih. Iya benar-benar. Kalau misalnya semuanya ya bijak garam ya, maksudnya sesuai dengan itu ya. Penggunaan garam itu memang harus ya kita gunakan secara bijak. Kembali lagi semuanya juga ya, nggak cuma garam aja. Tapi kalau kita fokus tentang garam aja, batasannya tadi ya sekitar 2.300 mg sodium ya. Jadi kalau misalnya kita konversikan ke garam ya NaCl, garam dapur itu sekitar 1 sendok teh, 5 garam. Kebiasaan orang biasanya makannya udah banyak dari situ. Kalau misalnya masak itu nggak pakai sejumput tapi ya bersendok-sendok. Setelah itu di luar itu pun konsumsi snack, cemilan dan lain sebagainya itu semuanya juga sebenarnya ada sodiumnya. Oh itu juga ada sodium? Iya benar, keripik dan lain sebagainya kalau kita konsumsi kenapa rasanya enak dan lain sebagainya kan bukan karena ada hal yang ajaib di dalam situ enggak ya. Karena ada garamnya juga bikin enak gitu. Dan hal-hal kecil kayak gitu yang nggak kelihatan gitu sama orang-orang. Akhirnya jadi makin dikit, makin lama ya akhirnya bisa jadi banyak banget gitu. Sehingga kalau kita ngomongin tentang bijak garam yang sebelumnya misalnya kita, terutama buat orang tua, buat yang punya orang tua di rumah, punya masalah tekanan darah tinggi ya, punya masalah hipertensi gitu ya. Sodium itu salah satu yang
paling gampang juga ya buat diganti juga sebenarnya. Paling gampang buat istilahnya dikurangin gitu. Jadi kalau misalnya masak dan lain sebagainya, banyakin dari bumbu rempah itu sebenarnya oke. Masakan Padang dan lain sebagainya, bumbu rempah yang oke itu sebenarnya bisa bantu banget. Supaya makanannya juga nggak hambar. Karena kalau misalnya makanannya hambar nggak enak juga kita nggak bisa enjoy dietnya kan sebenarnya kan. Diganti dengan rempah. Bener, garamnya yang misalnya biasanya 1 sendok teh kita kurangin jadi misalnya setengah sendok teh. Terus bisa juga ditambahkan dengan MSG juga. Karena yang seperti tadi bilang MSG jumlah sodiumnya itu lebih rendah. Sepertiga doang biasanya dari NaCl, dari garam. Betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi dalam mengkonsumsi apapun, dalam melakukan apapun kalau menurut saya kita penting lihat konteksnya dulu. Jadi contoh kalau tanya apakah masih konsumsi gula tambahan? Masih, saya masih konsumsi gula tambahan. Tapi harus lihat orang yang konsumsi gula tambahan ini sebenarnya dia... Butuhnya apa? Nah gunanya buat apa? Kalau saya suka bilang you have to earn it. Jadi kalau kita mau minum gula tambahan, ya Anda harus earn it gitu. Harus pantas lah untuk mengkonsumsi gula tambahan tersebut. Biar dipakai gitu ya gulanya. Iya, maksudnya biar tepat guna penggunaannya. Kalau mager-mageran, nggak ada olahraga, konsumsi gula tambahannya bisa sampai 3 kali, 4 kali sehari, ya sebenarnya nggak terlalu tepat guna gitu. Ada juga yang bilang MSG itu bikin ketagihan, benar nggak? Ya, Dokter Tirta. Langsung ambil mic. Kalau MSG bikin ketagihan tuh sebenarnya karena yang ada dinamakan comfortable food gitu. Jadi teman-teman harus tahu di usus itu ada yang namanya sistem enterik ya. Jadi nerve itu ada banyak. Nerve itu ada di otak dan ada di sistem saraf pusat di bagian belakang. Coba aja Anda dipukul di bagian tulang belakangnya, lumpuh ada itu udah pasti. Jangan dong. Ya siapa tahu kan, gelut di Main luar. pukul aja loh. Ya. Jangan dong. Terus itu alasan kenapa kalau kita tinju bagian belakang kepala tuh nggak boleh diapa-apain. Dilarang ya. Nah tapi di bagian usus itu komponen sarafnya ruwet banget. Bahkan saking ruwetnya komponen saraf di usus itu mereka dijuluki sebagai otak kecil. Contoh, Otak kedua. Kenapa contohnya? Contohnya seperti ini, Anda pernah nggak ada itu di satu momen lagi bete banget, lagi bad mood banget. Tapi ketika Anda butuh makanan itu supaya mengembalikan mood Anda. Sering. Ya itu namanya comfortable food. Atau Anda dari kecil, Anda makan sama bapak, ibu dikasih soto. Kayak saya tuh tiap pagi dicekoki soto. Dari dulu, bukan dari balita ya, dari kelas SD. Dari SD. Akhirnya ketika saya dewasa, saya tuh kalau habis olahraga nggak bisa kalau nggak makan soto. Sampai sekarang? Iya. Sampai sekarang. Karena dengan saya memakan comfortable food, itu akan mengeluarkan namanya dopamin. Jadi seneng. Happy. Jadi betul ada orang stressful secara kerja, dia hobinya makan. Nah apa kaitannya dengan ketagihan? Karena dia merasakan makanan itu membuat dia bahagia, akhirnya dopamin ini menjadi tolerance dan akhirnya dia wah kalau lagi bad mood harus makan ini. Sesimpel kayak contoh kalau Anda lihat teman Anda kalau nggak makan pakai acar nggak bisa. Bakso nggak pakai cuka nggak bisa. Kalau nggak pakai cabai nggak bisa. Ya, ada yang cabenya puk gitu kan. Ya sebenarnya itu otot perutnya akan adaptasi. Tapi non sewu saya harus jelasin tapi rektum dan analnya tidak bisa adaptasi. Jadi panas itu pasti. Jadi bukan MSG yang membuat ketagihan, tapi respon tubuh Anda yang menganggap, wah ini rasa yang membuat nyaman banget gitu. Jadi comfortable food. Contohnya kalau ada sakit, ada beberapa orang yang sakit itu dikasihnya sup bawang. Ya karena dia dari kecil dikasihnya sup ayam. Maka dia merasa comfortable foodnya di situ. Dan itu enggak masalah sama sekali. Ada yang bahkan dia itu enggak suka duren, tapi dari jauh dia... Ini contoh, dia tuh gak suka duren, bahkan gak ada duren di depannya. Terus temennya misalnya dokter Dion lagi cerita duren, dia bisa muntah, keluar. Karena dia merasa langsung keluar. Itulah kenapa dibilang usus itu sangat ruwet sekali. Makanya dibilang otak kedua. Iya, karena rasa itu sangat subjektif per orang dan itu mempengaruhi sistem kerja hormonal dan enzim di dalam tubuh. Makanya saya sangat paham banget ada orang yang memang di Indonesia itu suka rasa. Nah problemnya adalah dinamakan kecap manis, tapi natriumnya gede banget. Gede banget itu. Nah natriumnya di kecap manis itu sekitar 500 mg. Itu banyak dok. Banyak, itu alasan kenapa sate kambing dan tongseng kambing itu membuat orang yang makan langsung lehernya berat. Bukan kambingnya. Kambing gak pernah salah. Dalam 100 gram daging kambing. Dalam 100 gram daging kambing, average protein di daging kambing itu sekitar 19 sampai 27 gram. Termasuk paling tinggi, lebih tinggi dari sapi. Yang tinggi itu daging putih, satunya tuna.
Nah, kenapa daging kambing di Indonesia itu menyebabkan tensi naik? Karena dia dibumbui dua hal. Satu, ada lemak transjenuh yang namanya santan. Ya. Yang kedua, dia dibumbui oleh kecap. Yang ketiga, dia dikasih pepper. Keempat, dia dikasih rempah. Kelima, dia dikasih garam. Terus ketika dikasih ke nasi, dikasih lagi garam sama sambal sama orangnya, sama kecap lagi. Ya, Terus enak ketika banget, makan, enak banget ketika makan itu. si orang bapak ini mengeluh lehernya tensinya naik. Ya dia Ya. sama aja makan 1,9 gram garam itu sekaligus. Oh ya naik. Nah itu bedanya kenapa kalau kita ke luar negeri, makanannya kan rendah bumbu semua. Dan gak enak menurut kita. Karena hambar. Hambar. Ya itu alasan kenapa mereka ketika ke Indonesia senang juga. Karena kita tuh selalu membumbuin, rempahnya aja tuh udah natrium. Yang membuat kita seneng gurih itu natrium. Manis tuh sugar, that's it. Kecap asin tuh juga natrium, kecap manis juga natrium. Jadi tergantung sekarang Anda yang makan gak usah berlebihan. Sate boleh, boleh. Iya. Ya sate boleh, tapi yo tahu wang sinawang lah kalau orang Iya. Jawa bilang yo kecapnya yo tolong Jangan lah. terlalu Iya Tahu lah. diri, harus tahu diri. Ya. Saya baru tahu ini tepuk Iya. tangan dulu guys. Ternyata waduh ini pengetahuan Jadi, baru buat kita Anda ya. pura-pura nggak tahu kan? Nggak, ini beneran kan nggak dejavu tahu. podcast kita dua Loh, setahun sumpah lalu. ini aku akan kasih tahu ke Ebel Cobra karena temanku ini kan tadi Dokter Tirta bilang kan. Ada beberapa yang nggak bisa makan kalau nggak ada acar. Ya. Ebel Oh ya. itu nggak bisa makan tanpa kecap. Betul. Harus pakai kecap terus. Iya. Kecap Apapun. manis. Mohon iya, kecap manis. Orang macam-macam makan soto pakai kecap. Kecap. Iya. Loh, aku makan soto pakai kecap. Mengacaukan rasa. Oh debat ini mas. Nggak bisa Loh, mas. ini debat ini. Ya. Siapa di sini makan soto pakai kecap? Nggak. Tunjuk tangan. Aduh banyak. Banyak, loh. banyak. Teman-teman gua semua. Soto itu, ini kita debat ya. Soto Iya, iya. itu yang enak adalah bumbunya kan. Ya. Betul. Bener. Soto dikasih kecap, itu sekte sesat karena ada mengacaukan rasa lah. Gak sekte sesat. Itu adalah namanya inovasi, benar? Oh, tidak. Rasa orang masing-masing. Mungkin ada kecapnya 3 sendok. Saya cukup satu setengah sendok. Soto santan Betawi Lamongan juga dikasih kecap. Kasih kecap itu paling enak bro. Ini. Bentar, berarti Ini. soto bolehnya dikasih apa? Bolehnya dikasih apa? Ya soto itu tidak bisa dikasih apa-apa, cuma jeruk nipis sudah menikmati soto dengan proper, itu tidak dikasih kecap atau tambahan. Bodoh ini masalah selera. Enggak. Tidak bisa. Kecap tuh buat sate. Loh, coba komen ya teman-teman ya. Di Nomor sini. 1, nomor 2, Ya. sotonya pisah apa campur? Loh, masuk semua aku. Soto memang, itu rawon mas. Enggak. Loh beda kan orang Nah, makan soto soto tuh beda-beda. soto tuh baiknya pisah, kalau rawon tuh campur. Loh, aku nih mantan kuli. Jadi gak bisa. Bisa-bisa tuh gak bisa. Kalau dokter Tirta sotonya diaduk apa nggak diaduk? Soto gak diaduk, dinikmati no. Oh, diaduk nggak ke diaduk. rawon bos. Itu Bubur, bubur. Itu bubur. ya, diaduk. Sabar, Bubur sabar. gak diaduk mas. Bubur gak diaduk. Di sini bubur yang diaduk angkat tangan. Banyak mas. Bubur diaduk tuh kayak muntahan mas. Loh. Gak ada kita kepikiran ke sana-sana, penting enak diaduk. Nggak, ini Di sini bubur ayam yang dikasih kecap sama sambal juga siapa? Angkat bubur. tangan. Nah. Loh, Bubur itu dikasih kuah mas. Kuahnya, ya kan salah nih, salah. Ini Kenapa kuahnya? kuah tuh kan ada MSG kan, penguat Iya. rasa. Terus Iya. ada kasih kecap, hancurlah rasanya. Bubur kok kasih kecap. Apa-apa kok kecap. Oke, Kecap tuh soto buat kok nggak sate. dikasih kecap. Kecap tuh buat sate, tongseng. Iya. Anda buat rame di X ini pasti, gak bisa. Saya ya, kecap tak tuangin, Ajinomoto tak keduin. Nih, ada pernah lihat tukang bakso, itu kan micin dikasih dulu, Iya. cet MSG terus kasih kuah. Iya. Udah tuh dimakan saja. Karena bagi kami nih, bagi saya yang Iya. suka makan ya, Oke. Iya. ciri khas pedagang keren, itu kalau makanan nggak dikasih kecap enak, itu enak. Kecap tuh buat sate, makanya saya nggak bisa menikmati sate taichan. Karena nggak ada. Karena sate karo garam tok coy. Coy ya bukan alam. Iya. Coy. Coy ya, Coy, bukan coy, K, coy, bukan coy, K ya. coy, Itu. Kalau sate Padang Apa? suka. Sate Padang suka nggak? Sate Padang suka, enak. Tapi nggak pakai kecap. Enggak dong, Nah, aneh kalau dong. itu lebih Kalau sate aneh kambing, sih. sate Itu ayam. jelas Tapi kalau boleh. ada orang makan sate padang pakai kecap, Nggak ada, gua nggak pukul. ada. Wah, kalau itu nggak boleh. Itu baru gua Jangan, pukul. jangan, Sate jangan, Padang jangan. pakai kecap, kita Di sini ada nggak ada makan sate padang pakai kecap? sate Padang pakai kecap ah. Ada, siapa tahu ada. Peristan, jangan. Tahan. Gak ada ya. Saya tuh nggak bisa menikmati sate taichan. Ya. Karena Ini kita harus fight nih, saya sate taichan lover nih. Nomor 1 nih saya. wih, taichan. nggak bisa ya. Nggak bisa nih, Iya. Bang. Sate, Gimana? sate itu pakai kecap. Ya. Ya, nggak perlu pakai micin. Ya. Bumbunya sate itu ya kecap sama bakarannya itu. Oke. Masa nih sate dikasih micin? Aneh lah rasanya. Gak apa-apa, yang penting secukupnya. Itu yang taichan itu Yang penting secukupnya. Yang penting Taichan itu secukupnya. micin kan?
Taichan tapi kan paling polos, enak, paha ayam, terus udah paling mantep gitu. Protein udah paling jelas gitu. Nomor 1 kan protein ya. Oh ini soal nutrisi nih. Bener. Nutrisi, bukan rasa loh. Tapi rasa juga rasa juga. enak. Rasa juga, Bener. makanya. Belum pernah makan sate Ponorogo nih dokter nih. Belum ya? Ponorogo yang mana? Kayak sate kelatak gitu ya? Bukan, sate Ponorogo itu beda sama sate Madura. Kalau sate Ponorogo dia sambalnya kacang. Kacang yang letrek-letrek kayak sambal pecel. Yang gak terlalu halus. Iya, yang bumbu kerasa. kacang kan ada oke. 2. Nah itu enak itu. Oke, di konten ini kan Ya. bisa kita kasih komen ada persentase persenan berapa gitu kan Ya. Sadik ya. Ya nanti kita kasih ini. Ya kita voting aja ya. Ini di-share kan? Nah ya, kalau ternyata lebih banyak kecap, Anda harus nyobain sekali. Siapa tahu berubah pikiran gitu kayak Ya benar ya, ini nanti direkam pas ya. dimakan, wah su, kenapa enggak Kameranya mana kamera? Ya, Nih ya, nih. tolong di-share. Tanya. Kenapa Kalau enggak dari Anda dulu? makan yang berkuah, soto, bakso, sop, Ya. atau sop buntut apapun, lebih enak pakai kecap atau enggak kecap? Saya yakin 70% menang tanpa kecap. Bagus, oke nih. Tapi kalau boleh nanya lagi, berapa takaran garam yang paling baik sehari kita konsumsi? Kalau dari Kemenkes, dari luar juga ya, itu 2.300 mg sodium. Kalau garam dapur itu sekitar 5 gram berarti, kira-kira. Kalau patokannya. Satu sendok teh. kalau berlebih, apa yang akan terjadi biasanya? Itu juga yang sebenarnya, makanya kita perlu nuances. Kalau ditanya pertanyaan begini, biasanya saya selalu jawab dengan tergantung. Oke. Tergantung nih, apa nih, siapa yang makan nih, dan lain Oke. sebagainya. Kalau misalnya satu hari misalnya, kan nggak mungkin setiap hari kita benar-benar makan, ya ini harus berapa ya, harus 5 gram ini, harusnya capek nggak juga mungkin nih kan. gitu. Selama kita bisa, apa ya, ya bijak garam itu ya, kembali lagi ya. Kita bisa bijak, oke hari ini mungkin saya makannya banyak banget nih. Udah makan bakso, udah makan all you can eat, habis itu udah makan soto campur kecap misalnya dan Iya, seterusnya iya, gitu iya, ya. iya. Udah Di tinggi situ. banget nih sodiumnya nih gitu, mulut udah berasa kering dan lain sebagainya. Ya mungkin kita tahu oke hari ini saya udah makan terlalu banyak sodiumnya, kalorinya udah terlalu tinggi juga, protein agak kurang nih. Besok kita kembali lagi makan seperti yang seharusnya kita arahkan gitu. Oke. Begitu. Jadi semuanya kembali ke konteks, tergantung juga. Jadi Siapa kayak yang makan? siapa yang makan, ngapain, berapa banyak yang dia makan, kenapa dia makan. Kan ada ikatan batin itu juga Iya, iya, antara iya. makanan juga Iya, iya, gitu. iya, iya. Mie instan, telur rebus setengah mateng. Kemarin juga diributin juga itu. Telur setengah mateng juga diributin. Itu aku yang ngomongan yang soal mie instan. Iya, yang di PWK. Ya. Dirujak, dokter apa Emang mengajari dirujak mie itu? instan? Iya, terus saya ngomong, ya mana sini yang gak pernah makan mie instan, Ya. seumur hidup. Iya, iya. Mati kau langsung makan. Masa ada itu makan mie instan langsung mati? Enggak langsung mati mas, itu ya kalau kesedak masuk paru mati. Cuman kan itu kalau kau makan mie instan tiap hari berturut-turut 4 kali sehari non-stop dicampur nasi selama 10 Betul. tahun. Nah itu karena apa? Karena nggak ada gizinya. Iya, Mie iya. instan itu adalah substitusi makanan pengganti yang nggak ada gizinya. Iya, itu terus ada netizen tanya, lah itu kan di belakang ada angka kandungan gizi. Iya, tapi kurang. Benar. Kurang dari yang dibutuhkan. Iya, Oh. iya. Yang lebih serem tuh sebenarnya bukan cuman masalah kita makan sesuatu yang gak bergizi. Tapi kita kehilangan kesempatan untuk makanan yang bergizi. Jadi Setuju. kalau keseringan nih makan mie instan, makan kayak nasi goreng dan lain sebagainya. Tanpa ada protein sama sekali. Padahal satu hari kan kita punya jatah kalori itu ya. Iya. Jatah yang kita harus makan seberapa banyak nih. Ini semuanya diisi dengan makanan-makanan yang tidak terlalu bergizi. Kita kehilangan kesempatan untuk membangun otot kita, bangun enzim, tubuh dan lain sebagainya. Kalau jangka panjang ya bahaya. Drummer Gitu. mas. Yo. Kenapa mas? Drummer ya? Kenapa? Gini-gini Nggak apa-apa. tadi. Drummer tadi. Gak kebiasaan. Ngos. Dan soal berikutnya tuh soal MSG ya. Kalau Iya. saya batasi tadi menambahkan Dr. Dion. Memang betul yang sehari-hari itu 2 gram tergantung konteks. Kuli bangunan contohnya. Iya. Kuli bangunan itu makan karbo akan lebih banyak dari kita. Karena dia tuh nge-gym tapi 12 jam. Dapat uang lagi. Gak pakai member lagi. Ya kan kita daftar FTL, daftar Selfit, Paradigm ya kan. Bayar Bener. langsam 1 tahun. Dia udah ngangkat-ngangkat 12 jam atletis dibayar. Itu full lagi. Sehat lagi. Sehari itu main dada berapa? Iya. Main Iya. punggung berapa? Itu mereka sudah main ini apa high ball ya kan bus ngangkat karung zat. Udah high rocks. High rocks yang berbayar dan dibayar itu adalah kuli bangunan itu. Setuju. Makanya Setuju. pernah lihat Porter Rinjani ya. Itu kan Ya, kuadricepnya ya, ya, gede-gede ya, loh. bener, bener, Ya, bener. Gede-gede. saya trail run pakai Salomon disalip sama mereka pakai sendal jepit. Ya karena mereka udah kebiasaan. Berat. Jadi pada dasarnya teman-teman lihat konteks terlebih dahulu. Kalau teman-teman mager, kegiatan cuma 9 to 5, hidup cuma di AC. Ya makan tuh secukupnya saja. Maksudnya gini, lambung itu kan kayak balon. Iya. Aku menambahkan yang konteks.
dalam segini itu bisa ada 200 gram. Ya. Sama ya, ada 200 gram nasi, 200 gram kentang, 200 gram daging. Dalam 200 gram nasi, itu kalau nggak salah kata teman-teman dokter gizi, itu bisa menghasilkan 200 kalori. Sementara 200 gram kentang itu separuhnya. Ya, sementara 200 gram protein itu isinya protein semua, sekitar kalau dada ayam tuh per 100 gram 19, jadi kali 2 protein 38. itu ya. Nah, kalau Anda memenuhi lambung Anda dengan 200 gram nasi, berarti sisa lambung Anda cukup nggak buat protein? Tidak. Itu teorinya. Itulah yang disebut makanan seimbang, bukan hanya ngekat. Jadi boleh nggak 200 gramnya ini tak kurangi jadi 100 gram nasi, terus tak tambahin 100 gramnya ini menjadi tak tambahin ke protein, terus sisanya tak tambahin ke serat. Nah, atau ada orang dia 200 gram nasinya aku ganti dengan 200 gram kentang. Terus ini diganti karena kalorinya lebih dikit, terus ini diganti dengan biji-bijian dan protein. Nah itu, iya betul ya. Aku gitu. Kentang kan, itu boleh. Karena lambung itu tidak bisa kosong terus, harus ada isinya. Nah, kalau Anda sudah memenuhi sehari-hari dengan nasi, ya jangan salahkan ketika usia 45 Anda resistensi insulin. Sebelum Jadi- itu malah sekarang ya. Apa? Sebelum itu malah Iya, sekarang. Ya. jadi nasi itu nggak pernah salah. Anda sendiri yang makan apa-apa harus pakai nasi. Karena buktinya kenapa nasi nggak pernah salah, nasi itu kan dipopulerkan dari Jepang dan China. Ya makanya kalau Anda lihat persebaran yang makan nasi itu adalah rata-rata kontak atau pernah ada hubungan dengan China dan Jepang. Sementara di Western dan lain-lainnya yang pernah kolonialisme dan kawan-kawannya itu makannya roti semua. Nah kenapa kalau orang Jepang obesitasnya cuma 4%? Karena per hari average stepnya sampai 9.000. Stepnya. Ya coba orang Indonesia, Indomaret 400 meter, Ya. motor bos. Ya kan? Makanan 1,2 kilo, kayak GoFood. Alasannya kan jelas, panas dong, trotoar dada. Iya, ya kan simpel kan? Habis subuhan kalau yang muslim disarankan kalau nggak zikir ya olahraga. Tidur lagi, gaskan, apa itu olahraga. Ya kan? Sabar. Tapi begitu dia resistensi insulin yang disalahkan, nasi itu bahaya. Oh tidak, pola hidup Anda yang salah. Gitu, jadi Anda boleh makan micin, boleh makan kecap ya oke lah. Tapi pakai sate ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya undang sampean pulang sekarang. Ini mau dagang ini mau dagang ini. Ini belum selesai tadi, silakan dokter. Belum sampai ujung tadi. Dagang apa nih Mas? Ini dagang fakta ini mas ini. Dagang fakta. Iya, saya dari tadi itu gemes. Ini perdebatan soto itu enak kecap atau apa? Iya. Paling enak soto pakai Ajinomoto. Itu paling enak itu. Iya, boleh. Iya dok ya, tolong Ya di sudah sini. pasti itu. Masuk. Itu sudah pasti. Ya, apa nih faktanya nih Mas? Fakta nih, Brahma dulu dari Dokter Dion boleh? Oh, boleh. Fakta Boleh. Dr. Dion. Ini adalah podcast pertama Dokter Dion. Oh iya. Faktanya. Malu makanya ini dari Dokter Tira sama Pras nih. Iya benar. Masa sih ini pertama kali? Anggap Oke, aja tepuk tangan pertama dulu lah. dong guys. Ya saya percaya. Iya benar. Iya. Gak kelihatan loh, kayak baru 2 kali. Aduh. Sama aja dong. Saya kira baru 4 kali kemarin. Ini Makanya yang pertama ya luar biasa. iya, setuju aja sama Dokter Tirta. Baru sekali soalnya. Iya benar. 7 kali lagi udah kena gebuk-gebuk gini. Makanya ketar-ketar pas pertama kali, oh sama siapa aja? Oh sama Pras, oke aman. Berikutnya Dokter Tirta, oke. Agak mikir-mikir. Aman. Jadi banyak pilihan lah teman-teman ya. Kalau mau ngundang dokter marah-marah ya ada sekarang pilihannya. Ya. Dokter yang pelan-pelan ada ini. Oh ya saya gak marah-marah. Lu gak marah-marah gimana? PWK di 30 menit pertama gue ngirain dia bakal mukul gue tahu. Kan gue podcaster host. Ini orang marah beneran atau gimana? Gak gitu. Kamu salah. Semua salah aku ini. Tapi itu podcast yang paling banyak didengar di salah satu platform YouTube menurut gue. Dan akhirnya berdampak buat diri gue sendiri. Akhirnya diet. Terima kasih Dokter Tirta. Tapi adik Anda malah naik. Malah naik, gak bisa. Nah itu tuh contohnya Tio. Adiknya mana? Tio Mana si Tio itu? Lagi makan pasti. Lagi cari nasi. Lagi makan pasti. Iya. Nah ini berarti yang pertama ya dok ya? Betul. Gokil. Seru gak dok? Seru gak dok? Belum ada, ya seru banget. Seru lah, itu berkat konten Anda. Dan untung saya juga komen, akhirnya Ajinomoto ngasih spot buat kita biar podcast. Terima kasih. Oke, lagi. Fakta Fakta berikutnya selanjutnya. Dokter Dirda. Ya. Ini, angkat tangan boleh? Dok? Angkat tangan dulu. Jangan, dia gak bisa disuruh-suruh bro. Iya jangan. Apa? Dokter Dirda ini lulusan S1, S2, kumlot Pras. Kumlot.
S1 dan S2-nya kumlot. Kumlot, Ya, ya, tapi itu kok. bukan prestasi sesungguhnya. Oke. Prestasi sesungguhnya bukan di pendidikan atau kesehatan. Apa? Prestasi sesungguhnya itu ada di 2024. Apa ya? Dia di unblock Coach Justin. Akhirnya. Prestasi terbesar itu. Terus saya sekarang Akhirnya. dituduh mirip Koci gara-gara botak. Kawan-kawan, non sewu ya, saya kan ada Cinanya ya. Semua Cina itu mukanya sama. Ya, jadi mau botak mukanya sama. Bukan saya ada hubungan darah sama Koci itu enggak ada. Saya bukan anaknya Koci, bukan saudaranya Koci. Kalau semua yang ada Cinanya atau Tionghoanya, itu kalau botak mukanya kayak gini semua. Tapi berarti Klarifikasi sudah ya. follow-followan nih. Sudah follow-followan. Udah akrab ya berarti ya. Tapi HP saya satu. Oh, kenapa? Karena kan kalau dia debat, Arsenal boleh nggak punya UCL, tapi HP saya 2. Iya, kamu nggak akan pernah punya UCL selamanya, Koci. Kan gitu nanti juara ya. Hidup Arsenal ya. Di bawah Liverpool ya. Dokter Dion suka bola juga gak sih? Tidak ya. Oh tidak ya? Iya benar. Hobinya apa olahraganya? Hobinya olahraga sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya. Kalau bola- Nonton. Nonton paling. Nonton kita- drakor. Oh drakor. Bener. Saya juga suka tuh drakor. Bener, kayak gitu-gitu Suka-suka. kerjaannya. Suka-suka. Apa nontonnya drakornya? Terakhir apa ya? Study tour. Apa sih namanya? Study group. Astaga, study tour. Squid Game. Squid Game. Squid Game. Bener. Terlalu standar ya. Terus Iya. Gimana sih? Enggak ya, Kaget, standar, kaget, standar, kaget. standar. Gak Gimana? kayak saya, tontonan saya Hometown Caca sampai tamat coy. Oh, Caca. Kim Sono, Kim Sono. Yo Kaisa itu, Kaisa. Coba kalau orang Korea kagetnya gimana orang Korea? Apa? Kaget gimana kaget orang Korea? Oh jangan nanti, itu kan makian katanya. Enggak. Enggak, kaget kan enggak harus pakai makian dong. Oh, saya kagetnya Gimana pakai kaget makian. orang Korea gimana? Kaget orang Korea? Loh enggak tahu dong. Taunya makian doang masalahnya. Ada praktekan. Coba. Itu orang Jepang mas. Yang ini. Mana kawang Jepang wih. Korea juga. Korea gitu. Aigo. Gitu gak sih? Sekarang mulai loh. Bisa. Udah nyerah. Aigo. Oke. Fakta berikutnya, Fakta Dokter berikutnya. Dion. Oke. Dokter Dion ini suka ngebalesi DM random, Bras. Pernah ada orang lagi kegigit ular. DM, bukan ke rumah sakit, Bras. Tapi DM Dokter Dion gitu. Oke, dibalas. Dibalas. Enggak dong. Oh gak dibalas? Saya suruh ke IGD dong. Enggak, dia kegigit ular nih, ceritanya lagi gigit ular. Habis itu jam berapa agak malam deh kayaknya. Habis itu kegigit ular, terus itu DM dok ini saya udah kegigit ular nih, gimana ya caranya ya dan lain sebagainya. Maksudnya kan saya nggak bisa bantu apa nih gitu. Iya. Tapi banyak sih random yang kayak gitu ya. Maksudnya DM tiba-tiba kena apalah. Maksudnya ke IGD, ke rumah sakit gitu. Saya tidak bisa membantu banyak kalau dari DM Itu gitu. kan DM. Bener. Kalau pap gitu sering gak orang ngirim? Pap. Up to screenshot, capture, post a picture. Betul. Banyak Lagi saya belajar mancing. orang Generasi lawas emang ngeselin. Iya, Pap, benar. pap. Ada gak? Pap, tapi kok dari cowok ya, makanya saya juga bingung. Dari cowok ya? Kalau dari cewek aman, Kalau cewek aman. netizen nih biasanya kalau netizen saya suka ini ya respon-respon ya. Maksudnya lucu aja ya netizen ya. Iya, emang iya, ya. betul. Jadi suka aja saya harus merespon, tapi yang nyantol malah fansnya ke istri saya, bukan ke sayanya sendiri gitu. Jadinya iya benar. Jadi yang nyantol malah yang cowok gitu. Tapi Yang tentu saja nyantol malah yang cowok. tidak saya gubris tentu. Iya. Agak curiga kita ya. Jangan dong. Harusnya dokter buka kan, dok saya habis digigit ular nih. Pas dibuka, wah ularnya beda nih. Gitu. Karena ada banyak macam-macam kan kalau ular itu. Beda ular ya? Ular kan banyak jenisnya. Ular apa nih gitu. Hah? Iya, oke. Enggak ada ya. Fakta selanjutnya. Dokter Tirta, dalam mendidik anak top. Pendidikannya, kesehatannya. Tapi ada Oh satu, bahas time bola aku pukul nih. ada satu kegagalan sebagai ayah. Satu, Apa? dua. Hati-hati mas, Aku tahu, Ini dia aku tahu. masih kepukul sih, masih kepukul. Ini bahas bola. Apa? Ini pasti bahas Gak tim bola. apa-apa, Cuk. Emang sengaja kamu datang ke sini biar dipukul Iya. kita. Ayo, bahas tim bola kan ini. Membiarkan anaknya ngefans kan? MU. Enggak ya, itu bisa saya klarifikasi. Kebetulan di kelas 2 kan anak saya tuh les-lesan futsal. Iya. Dia posisinya center back, Iya. ya kan? Saya sudah membrainstorming dia, membrainwash dia untuk suka Liverpool. Iya. Untuk Madrid gak apa-apa lah, karena Iya. Madrid ngalahin Liverpool di final 2 kali, kalah di knockout 2 kali dan sulit lawannya. Ya. Pulang-pulang nyanyi Glory Glory Man United. Alasannya lagunya enak. Tahu yang saya lakuin, saya kurung di gudang sehari. Itu hari Sabtu saya masih ingat nangis. Woy. Kena keluarin saya dari gudang pak. Enggak bisa. Boleh keluar dari gudang kalau benci MU. Tuh, udah. Videonya udah saya post. Enggak apa-apa, Anda nggak ngarap PR nggak apa-apa, berani sama orang tua nggak apa-apa, tapi kalau Anda sampai dukung MU, saya coret Anda dari kakak. Cari uang sendiri,
Cari orang tua yang mendukung MU, silakan. Gak apa-apa. Seharian dikurung, pas keluar Persija jangan. Oh gak apa-apa. Bola lokal gak apa-apa. Tapi kalau Anda sampai mendukung yang namanya Manchester United. Anda keluar dari rumah ini. Segitunya apa bola. Tepuk tangan dulu kan. Ada lagi fakta? Satu lagi kali ya. Satu lagi. Satu lagi Dokter Dion. Dokter Dion tuh suka dicepuin netizennya ke istrinya Pras. Kalau dia ngapa-ngapain Pras. Emang iya? Iya betul. Anda suka sekali. macam-macam? Enggak macam-macam sebenarnya enggak macam-macam banget gitu. Iya. Oh, nggak macam-macam tapi nggak macam-macam banget Iya. gitu gimana tuh? Apa tuh contohnya? Gimana tuh? Makan soto pakai kecap Coba, mungkin? coba. Itu macam-macam bagi saya. Macam-macam itu jangan. Makan soto pakai kecap. Saya takut digebuk. Macam-macam. Iya. Izin podcast pulang-pulang matanya tegal aja. Enggak jadi kalau orang udah lari ya maksudnya kalau kita udah lari kan bucin ya. Kalau olahraga itu kan udah bucin ya. Maksudnya ada program apa ya kita jalanin gitu. Oke. Hari Sabtu nih long run nih udah harus dapat berapa belas kilo, berapa puluh kilo terus tiba-tiba hujan. Iya. Kan masa nggak kita gas gitu. Iya, betul. Nah istri Tetap saya tidak gas. suka kalau saya lari di bawah hujan gitu. Takut sakit. Takutnya nanti kan kerjaannya ekstra ya. Oke. Udah ada 2 anak di rumah tambah 1 lagi kan jadi 3, Iya. triple. Nah jadi ya dicepuin sama netizennya. Dok lihat nih Bu Lucy ini tolong nih istri suaminya lagi lari nih di hujan-hujanan dan seterusnya. Nah seperti itu. Pulang-pulang di rotan bro. Main hujan nggak boleh ternyata. Oke, itu fakta terakhir. Tepuk Oke, tangan dulu buat terima kita kasih, Mas Arif. semua di sini teman-teman. Dan kita akan lanjut ke Q&A. Ntar aku mau jualan dulu boleh? Oh lanjut Oh, jualan. iya, lanjut jualan. Jualan Jualan. angkat kali. Polisi mau kerupuk sih Cito. Terima kasih Mas Arif. Di sini ada Ini kita mau bacain juga. Ada beberapa netizen yang tanya di Oh ada netizen yang nanya juga. sosial media. Bagi dong satu dong. Oke, nih satu. Yang pertama tuh Bang Pres. Pertanyaan pertama, Ya. bagaimana? Juga. Enggak, Oh, bukan salah. beda-beda. Jangan. Ini dari Cairo 411. Oke. Bagaimana cara mengecek kadar porsi MSG dan natrium pada diri kita? Sedangkan yang saya ketahui, setiap manusia memiliki kadar yang berbeda. Semoga dinotis sama dokter. Dokter apa? Dua-duanya. Oh dua-duanya, iya udah. Oke. Susah. Junior Manut. Ayo junior. Kok 2010? 2000, nah ya benar kan junior. 2009. Oh. Cok ini kayak Stas. Ini perlu stressful Iya, ya. Stressful ya. Tapi terusnya faktanya juga tuh benar. Karena netizen suka salfok juga. Highlightnya bagus banget dok katanya gitu. Gue kira Bukan highlight tau. Bukan. Bener. Gila. Ada yang minta mereknya juga. Kemarin saya Rambutnya bilang merek modelnya DNA. sendiri, tumbuh sendiri, warna sendiri aja. Benar. Apa tuh? Coba cara ngecek kadar porsi MSG dan natrium pada diri kita. Iya. Makasih bebannya ya. Oke, jadi kalau kita sendiri kalau begini sih sebenarnya kita nggak pernah ngecek secara spesifik. Kecuali kalau misalnya dalam kondisi di IGD ya, maksudnya ada ketidakseimbangan dari elektrolit. Tapi kalau untuk diri kita sendiri kita cek lab biasa gitu, nggak perlu sampai maksudnya cek natrium sampai cek MSG di dalam tubuh kita tuh nggak perlu. Jadi kembali lagi yang paling gampang menurut saya untuk kita cek kondisi fisik ya, maksudnya untuk klien-klien saya juga. Yang paling gampang nomor 1 biasanya saya pakai lingkar pinggang dulu. Laki-laki itu dibawa untuk ngecek kesehatan ya, maksudnya ini sehat apa enggak gitu. Oke. Untuk diri saya sendiri juga, maksudnya harus kita cek juga, maksudnya bukan secara fit apa enggak, tapi ini udah kebablasan belum nih makannya bulkingnya. Karena kalau misalnya bulking makan banyak kan juga bukan berarti makan sesuka hati, sesuka jidat kan enggak ya. Jadi nomor 1 tuh lingkar pinggang, laki-laki di bawah 90 cm, perempuan itu di bawah 80 cm. Lingkar pinggang itu bisa, coba teman-teman pegang sini kan ada tulang ya. Terus ada yang bilang nggak ada, saya nggak ada tulang gitu, nggak mungkin. Ada, saya ada. Pasti ada ya. Nah tulang habis itu di hips ini diukur. Tarik nafas, hembus. Pas hembusnya itu kita ukur berapa ukuran lingkar pinggangnya. Nah laki-laki di bawah 90, perempuan itu di bawah 80. Kenapa lingkar pinggang? Karena lingkar pinggang itu deposit lemak. Oke. Jadi kalau di dada mau nambah lemak itu agak lebih sulit. Cewek mungkin ya di paha dan lain sebagainya. Tapi yang di paha, lemak yang di paha itu tidak seberbahaya lemak yang ada di perut. Karena yang di perut itu namanya visceral fat, ada subcutaneous fat ya. Tapi visceral fat ini yang berbahaya. Jadi kalau misalnya dia nambah, berarti dia pasti nambah lemak. Karena otot nggak mungkin nambah banyak. Six pack itu orang yang nggak nge-gym, dia kurus banget, dia nggak ada fat, dia pasti six pack juga sebenarnya.
Jadi kalau nambah ya pasti lemak, kalau kurang ya pasti lemak. Jadi patokan utamanya biasanya ya yang paling gampang menurut saya dari situ aja. Dan kalau mau tahu kita natrium tinggi apa enggak, hipertensi ya, tekanan darah juga bisa cek lab, misalnya cek ke mana dan seterusnya itu juga bisa. Makanan berasa kering mulut dan seterusnya. Tahulah kita kadang tuh bukan apa ya, bukan nggak tahu, nggak mau tahu aja sebenarnya. Nggak peduli, bener. Kayak udah makan banyak banget hari ini tapi kayak nggak apa-apa lah sesekali gitu. Nah sesekalinya sering gitu. Sering, sesekalinya. Sekali-sekali. Nah, Tio Nah, tuh. sekali-sekali. Tio tuh begitu Tio, tuh. begitu tuh. Oke itu Kairo ya. Yang Pertanyaannya sudah terjawab. kita lempar. Yang kedua nih dari @Rani E Kadir. Hello Bang Tirta. Udah spesifik tuh. Langsung spesifik. Apakah menambahkan garam atau MSG itu lebih baik jika setelah makanan siap hidang? Tanpa harus campur dimasak saat membuat masakan. Seperti kuah bakso tanpa garam, tambah garamnya saat mau disantap sesuai ukuran masing-masing. Tolong jawab ya. Salam 5 km per hari. Loh ini kan lebih cara masak ini ya. Nggak, jadi cara garamnya itu lebih baik pas dimasak atau pas udah terhidang aja gitu loh. Tapi ini pertanyaan yang kritis, simple, tapi pasti rata-rata orang nggak sepele, tapi sebenarnya bagus ya. Iya. Jadi takaran dari penjual dan kita tuh beda. Ya, jadi penjual tuh udah punya takaran masing-masing, gimana makanan tersebut menurut dia tuh dikatakan pas. Nah, bisa jadi takaran yang di sana berlebihan, bagi kita berlebihan, bagi dia tuh masih kurang. Jadi memang betul, kalau kalian memang mau aman, ada teman saya memang habitnya tuh sangat strict dan sangat clean eating sekali. Jadi dia tuh membawa penyedap rasa sendiri di setiap dia pergi makan. Dan dia selalu bilang ke penjualnya itu gak usah pakai penyedap ya, karena dia menambahkan sendiri sesuai takarannya dia. Dengan caranya sendiri. Iya, cuman kalau kita memaksa semua orang untuk edukasi bahwa semua orang harus membawa penyedap rasa sendiri. Satu, saya pasti dituduh buzzer Ajinomoto pasti. Betul. Yang kedua, itu mungkin gak akan bisa diterima dengan baik ke semua masyarakat. Jadi menurutku itu pandangan yang bagus. Kalau memang Anda bisa menerapkan is good for you, kalau enggak ya gak apa-apa. Tapi yang jadi jelas adalah kalau makanan tersebut gurihnya berlebihan, itu artinya itu dia plus garam plus MSG. Jadi takarannya sama sehingga rasa gurihnya itu sangat berlebih. Iya. Jadi ingat fungsinya monosodium glutamat itu adalah penguat. Ya. Penguat. Jadi kalau Anda kasih MSG ke es krim, itu rasa es krimnya akan kuat banget. Anda kasih MSG ke cendolnya akan kuat banget. Dia hanya menguatkan rasa yang sudah ada di situ, sehingga dia berinteraksi secara kimiawi dan di lidah itu akan bereaksi. Contohnya seperti ini, Anda pernah makan steak ya? Steak. Saya asumsikan Anda makan steak. Ya. Anda makan steak, habis itu Anda coba makan sama cendol. Jadi habis steak, terus minum cendol. Rasanya pasti awut-awutan, pasti hancur lebur. Dan pasti aneh. Yang apa? Yang cendolnya? Iya. Ya jadinya kan karena setelah finishing steak itu, kalau bagi para food enthusiast sama chef itu ada finishing pencuci mulutnya biar mulutnya tuh enak rasanya. Aftertaste-nya enak. Jadi ketika, dan itu pun yang ngajari itu bukan dokter. Tapi saya tanya sama seseorang chef, kenapa kok dia itu melakukan selalu, saya tuh tanyanya normal, kenapa setiap makan yang dressing food itu selalu ada appetizer, harus ada main foodnya, harus ada pencuci mulutnya. Dia jawab bahwa pencuci mulut ini memfinishing supaya Anda keluar dari sini ini nggak terlalu gurih. Coba bayangin kalau Anda makan steak terus Anda tidak memfinish itu, mulutnya tuh kayak rasanya gurih banget dan jadi kering. Karena di dalam daging sendiri itu natriumnya udah banyak. Dan sudah ada asam aminonya, ada kreatinnya, jadi Anda akan butuh air minum. Maka di finishing sama pencuci mulut supaya ketika Anda keluar dari restoran, Anda akan merasakan aftertaste yang luar biasa. Itulah alasan Anda pernah makan, contohnya kenapa kok ada orang makan soto sama es teh manis. Karena ketika di mix ternyata enak. Iya. Bukan di mix dicampur di sotonya ya. Pintar sekali itu es teh manis dicampur. Jadi kalau kecap masih oke sih dicampur ke soto. Jadi jawaban ini tuh benar sekali. Jadi per orang tuh subjektif. Dan bahkan per orang cara nge-mix makanannya tuh beda-beda. Tetapi yang satu hal yang harus teman-teman tahu adalah ya kalau teman-teman bisa ngomong ke pedagang selalu usahakan bilang bahwa garamnya tidak perlu berlebih. Karena rata-rata pedagang yang ku tahu itu garamnya memang ekstrim, berlebih. Biar rasanya lebih naik. Sama teman-teman harus mulai kritis saus tomat, saus sambal, saus kecap, saus mayones, kecap Inggris, mustard itu semua natrium. Semuanya ada natrium. Oke. Ada yang makan salad di sini? Salad ya? Iya saya. Terus buah potong? Iya. Ya salad itu kan dikasih dressing kan? Iya. Dressingnya itu natrium. Dan itu nggak bahaya, nggak apa-apa.
Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya itu memang nggak apa-apa karena masih normal-normal saja. Ya. Yang jadi masalah tuh kalau Anda makan salad buah terus dikasih sirup, itu sugar bomb. Sugar bomb. Iya sugar bomb karena buah potong. Iya, yang ada- ngomongnya salad buah tapi dikasih Susu apa. Itu Kental bagiku manis. sugar bomb. Karena dari buah sendiri sudah ada sukrus. Sudah ada fruktos dan sukros, terus Anda tambahin lagi sirup. Keju juga ada tuh kadang keju. Iya sama Kadang kasih aja. lagi keju. aja, iya. Wah. Iya, itu contoh buat teman-teman agar kritis ya. Dan micin itu nggak buat bodoh. Oke. Itu dulu penelitian ceritanya. Jadi Iya ada itu tuh siapa sih yang nyiptakan jadi micin dulu tuh ada bodoh penelitian di jurnal dan itu memang paper yang terkenal banget di North Amerika. Jadi tikus-tikus dikasih micin itu secara injeksi. tuh? Ya. Oke. Terus otaknya mengecil. Otaknya mengecil. Mengecil. Dosisnya gede ya, dosisnya gede, ekstra banget ya Oh iya, dosisnya. tapi ternyata setelah dicek ya kalau kita baca dosis yang diberikan di tikus ini tuh lewat injeksi dan gede banget. Jadi kita bisa mengecil kalau Anda tuh ibaratnya makan micin 1 ton. Ya gitu. Oh gitu. Ya kalau makan micin Karena kan satu ton ibaratnya ngapain? ini aja sama injeksi. Injeksi Iya, intravena dikasih ke tikus, dosisnya bisa lebih besar dari berat tikus itu sendiri, Iya. di impact. Nah jurnal inilah yang digunakan untuk bilang, wah ternyata micin ada potensi membuat otak mengecil. Ya. Dan kebetulan medianya besar di saat itu ya. Iya, itu makanya kan itu yang dinamakan kalau di dunia ilmiah adalah cherry picking. Jadi kita mengambil sebagian besar dari komponen ilmiah, lalu kita mentwist dengan berita media, sehingga membuat misinformasi di publik. Itu kalau jawaban teman saya. Jadi biar teman-teman semua yang berbau ilmiah mentang-mentang ada jurnalnya, terus gak dibaca, ada judulnya, atau wah ini valid. Belum tentu. Ya. Jurnal tuh kadang ada yang lucu juga. Jadi contoh ada 100 jurnal Ya. yang bagus, ada 1 jurnal yang ambigu. Satu Ya. jurnal ini bisa disalahartikan mengcounter 100 jurnal yang lain, itu bisa. Ya itu yang makanya kita selalu seleksi namanya kalau di dunia ilmiah, baca jurnal jangan cuma abstrak tapi full. Memfilter. Ya, berarti itu penelitiannya gitu. Kalau misalnya kamu makan micin sedikit, terus otakmu mengecil, berarti kamu tikus gitu kan intinya. Enggak. Gak gitu Lah, Mas. jadi gitu jadi. Kayak gitu, kayak Iya kan? gitu. Kalau Kecuali gitu. manusia makan 1 ton. Oh. Ya, kalau baru. makannya berlebihan. Disuntik 1 Satu ton. ton. Disuntik Oke. juga. Suntik 1 ton. Disuntik 1 ton. Nah disuntik 1 ton. Iya. Iya kan? Iya. Ini ada yang ketiga nih, biar cepet nih. Apakah, dari Rudi Oyo, apakah konsumsi akumulasi sehari sesendok makan MSG setiap hari apakah ada efek jangka panjang dan mengenai natrium atau garam? Saat duduk bersila sering kesemutan, apakah tanda kekurangan? Kurang olahraga itu bro. Habit saya kerja shifting everyday, gym, lari, terus weekend long run minimal 10 km katanya gitu. Kalau bersila sering kesemutan. Nah itu apakah efek dari natrium? Ke dokter, cek. Ke dokter dulu, cek dulu. Gak usah tanya Cek di sini dulu, ya. jangan benar, tiba-tiba Tanya langsung. di sini ya. Tapi alasan saya nggak begitu suka untuk balas DM secara online ini adalah saya nggak tahu konteksnya gitu. Lu siapa, habis itu udah kerjanya apa dan lain sebagainya. Oke lah, cukup inilah ya. Iya, Karena iya. bisa ada banyak faktor juga gitu. Apakah dia dihukum di gudang gitu duduk bersila Iya. 1 hari 1 malam kan nggak tahu juga. Iya, Gara-gara siapapun- nyanyi lagu Man United kan nggak tahu nih. Iya siapapun Nah, jadi kayaknya nggak duduk bersila lama-lama juga. Benar. Gua kesemutan. Kesemutan, Tergantung iya. dulu Dokter karena dia apa. semutan gak? Sejam kayak gini. Kalau kesemutan pas di WC duduk Mas. Nah saya juga tuh, WC jongkok kali. Biasa Nah. Wis jongkok apalagi. Duduk juga. Jadi kesemutan yang saat jongkok atau WC jongkok tuh karena bukan yang bersila, aku nggak tahu ya kalau bersila tuh jarang banget ya. Oke. Itu dikarenakan kita ada nervus gede banget namanya nervus ischiadicus. Nervus tersebut tersembunyi di dalam otot bokong namanya gluteus maximus. Nah kalau itu kita duduk kan bokong kita kejepit ya, itu nervusnya tuh kejepit. Makanya ada orang yang main game saat WC duduk pas berdiri kesemutan jatuh. Nah, gitu. Kalau bersila sampai kesemutan kemungkinan besar Anda defisiensi vitamin B Mas. Jadi Oh. mungkin Anda Bisa harus juga. ke dokter ya. Bisa juga, Dokter bisa dulu juga, bisa tuh juga. kayaknya. Benar, jadi Oh. banyak-banyak faktor lah gitu. Apakah Iya. duduk bersilanya juga dia posturnya juga nggak pas lah, nggak benar juga Mungkin kah? obes. Mungkin juga dia obes, Iya. ya walaupun dia ada lari dan lain sebagainya gitu ya. Orang lari, orang olahraga sebenarnya juga ada resiko untuk cedera juga sebenarnya. Dan Iya, iya. harus dilakukan dengan benar gitu, dilakukan dengan baik. Jadi bukan berarti kayak olahraga long run 10 kilo minimal setiap minggu itu otomatis pasti sehat dan bugar, belum tentu juga. Konteks juga. Benar, Konteksnya ya. benar, Ya, benar, Jadi benar. mendingan langsung ke dokter.
bisa ke dokter Tirta, nanti pasti langsung dioper ke dokter Dion gitu kan? Enggak, saya Siapa lagi? maki-maki dulu kalau saya. Maki-maki dulu. Oke deh. Ya itu Oke. aja pertanyaan dari netizen. Ya. Kira-kira udah terjawab ya Bang Pras ya? Ya, tepuk tangan buat kita semua di sini. Terima kasih. Ternyata gue akhirnya paham ya, MSG tidak semenakutkan itu. Dan terakhir juga Dokter Tirta menjelaskan, kecuali kita makan MSG-nya 1 ton. Ya. Ya kan, itu. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Pun ada berarti bukan MSG-nya yang bikin bego, lu yang melakukan yang bego. Iya. Soalnya kemarin ada konten kreator, kalau teman-teman tahu itu jangan ditiru ya. Iya. TikToker yang makan garam di depan matanya terus di-tag ke saya. Tak Iya. jawab, oh nggak apa-apa, Anda mendekatkan diri pada Allah SWT. Teruskan aja, teruskan. Akan berkurang 1 orang konyol seperti Anda. Dan bijak garam teman-teman ya, memperlakukan garam juga secukupnya gitu. Tadi Dokter Tirta juga bilang banyak di kaki-kaki gitu, mas-mas, abang-abang emang kadang suka nutup mata ngasih garam ya. Gitu. Jadi kebanyakan. Kebanyakan. Iya, dan beberapa dari Dokter Dion tentang, ini pertanyaan tadi bagus banget ya, kadar porsi MSG tadi dari napas dan tulang pinggang tadi. Ya. Terus apa lagi Sadik? Iya dan juga tadi yang pertanyaan ketiga mesti ke dokter aja konsultasi lebih lanjut. Ya. Gak bisa dijawab di podcast ini gitu ya. Ya. Rudy Oyo nih. Ya, dan terima kasih spesial buat Ajinomoto. Kalau nggak ada Ajinomoto nggak akan ada perdebatan ini. Betul. Dan jangan lupa ya teman-teman. Belum selesai nih ya. Kecap masuk soto nggak guys? Nah, jangan lupa ya. Iya. Itu harus dijawab dulu ya. Harus dijawab Ya. itu dulu. Terima kasih dokter Tirta. Terima Dr. kasih Dion. Dokter Tirta, terima kasih Sama-sama. Dokter Dion. Mantap, luar biasa. Dok- Terima kasih semuanya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.